Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Husna, NIM 2403111000039 dari SIP B, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Jadi di sini kita mau laporan praktikum crop what yo. Jadi crop what itu aplikasi yang dikembangkan oleh FAO. Ini untuk pertanian ya guys, memudahkan kita dalam sistem tanam menanam. Oke, jadi setelah ini saya akan mengisi data-data yang ada di Jember. Oke, selamat menyaksikan guys. Oke guys, setelah tadi kita mengisi data-data ya, sekarang saya ingin menjelaskan. Oh ternyata di sini ada tipe guys, Indonesia. Indonesia. Kita benarkan dahulu. Nah baik. Jadi kita lokasinya itu kita berada di Baik, kita itu berada di Indonesia ya guys. Lalu lokasinya kita berada di Jember dengan apa altitude tadi kak? Oh iya, altitude ketinggiannya 83 meter di atas permukaan laut. Untuk latitude itu lintangnya 8,15 sama bujurnya 113,70. Lalu di sini kita menjelaskan tentang temperatur atau suhu. Jadi di Jember ini minimal temperaturnya atau minimal suhunya dalam 1 tahun ini rata-rata 19,2. Lalu untuk maksimalnya yaitu rata-rata 32,7 ya. Lalu untuk humidity persentase, iya tak persentase, di persentasenya itu iya tak ya, aja sih, aslinya gue tulis apa PAL kan? Iya, nah aku durung iki. Tak kirim deh, WA aku sing 10. 10. Sebentar ya guys, saya juga masih bingung dengan ini, tapi karena kewajiban harus menjelaskan atau mengerjakan laporan, akhirnya saya membuat video ini. Jadi nggak bayar, dimaklumi aja, biasa baru pertama kali hidup. Jadi humidity ini RH persen dalam bentuk satuannya dalam bentuk persen ya guys, itu rata-ratanya 79. Tapi di sini pada bulan Januari itu 83. Paling besar itu humidity-nya paling besar pada bulan Januari, Februari, Maret. Lalu paling kecil pada bulan ini September 73 sendiri ya guys. Ini. Nah, ini. Lalu win apa bacanya itu kak? Wine ya, wine. Maaf ya, baru pertama kali hidup, maaf. Jadi wine atau kecepatan angin ya kak ya. Kecepatan anginnya ini dalam bulan Januari sampai Desember sama guys. Jadi 69 km per hari itu untuk kecepatan angin. Lalu sun atau penyinaran matahari. Penyinaran matahari dalam 1 tahun ini rata-ratanya 7,6 horse. Lalu untuk radiasinya itu dalam 1 tahun ini, dalam 12 bulan ini rata-ratanya 20,2. Untuk radiasi paling tinggi sendiri itu pada bulan pada bulan September ya, 22,0. Salah, pada bulan Oktober 23,1. Lalu paling rendahnya sendiri itu pada bulan Juni 17,0 guys. Ya lanjut ke ETO, ET0. ET0 itu evapotranspirasi ya. Evapotranspirasi itu apa? Penguapan ya? Ya, jadi evapotranspirasi itu penguapan ya guys. Nah, untuk penguapan sendiri ini paling besar ada pada bulan Oktober ya guys.
Ini Oktober 4,84 mm per hari ya. Untuk terendahnya sendiri, penguapan terendah terjadi pada bulan apa ya? Ini kayaknya bulan Juni 3,42 ya guys. Untuk rata-rata penguapan atau evapotranspirasinya itu 4,18 ya. Oke. Selanjutnya setelah kita menjelaskan tentang evapotranspirasi, kita berlanjut ke rain atau hujan. Nah, pada bulan Januari hujan, rain apa guys? Efisiensi. Oh, efisiensi. Oke. Pada bulan Januari hujan itu mencapai 407 mm. Ini pada daerah Jember ya guys, masih tetap sama. Daerah Jember, pastinya di Indonesia, tidak di Jepang. Oke. Januari kita curah hujannya itu sampai 407 ya guys ini. Nah, oh jangan-jangan. Lalu untuk apa tadi efisiensi? Untuk efisiensinya sendiri 165,7 guys. Oke. Lalu pada bulan Februari itu 355, efisiensinya 160, dan selanjutnya dibaca sendiri ya guys ya. Saya akan membacakan totalnya saja. Total dalam 1 tahun itu 2.515 ya guys. Lalu untuk efisiensi sendiri ada 1.422,0. Oke, karena hujan atau rain ini sudah selesai penjelasannya, akhirnya kita akan pindah ke crop guys. Crop. Apa sih crop? Loh, waduh, ini ternyata kita harus mengisi terlebih dahulu guys. Oke. Jadi kita mengisinya itu kita menentukan namanya ya, nama yang akan kita gunakan. Untuk penanaman sendiri kita menggunakan tanaman jagung. Jadi kita akan ke sini ya, open. Jangan lupa diikuti anak panah ini. Kita ke open dulu ya, open. Lalu kita masuk ke FAO. Oke. Di FAO kita mencari jagung atau maize. Maize itu jagung ya guys, bukan tepung maizena. Tapi tepung maizena itu dibuatnya dari jagung kok. Aku pengen ketawa sih, maaf. Oke, kita udah menemukan maize jagung. Ini kita planning apa? Planning penanaman itu kita pada tanggal 10 bulan 5. Nah, ini bertepatan saya sedang membuat video pada tanggal 10 bulan 5 2025. Ini tanggal cantik ya guys, tanggal cantik. Lalu untuk pemanenannya sendiri itu, kita ke video gak yuk? Oh udah, ternyata udah. Maaf, keskip bener gak apa ya. Untuk pemanenannya sendiri di sini sudah terjadwal ya guys. Pemanenannya pada tanggal 11 bulan 9. Jadi bulan 9 itu bulan apa? Oh, 11 September. Wow, pada bulan 11 September ini ulang tahun teman saya, guys. Masya Allah. Jadi pada tanggal 11 bulan September ini ulang tahunnya bestie saya yang ada di rumah. Namanya Nazara Adul Fardaini. Dia tahun ini lagi berjuang untuk UTBK. Doakan ya teman-teman, semoga keterima. Kalau bisa keterima di UTM aja nggak apa, biar sama-sama sama saya juga. Oke, makasih atas doanya. Oke, kita lanjut ya. KC valuasiku apa ya? Apa ya tadi? Aku tadi nilai apa? Nggak apa-apa, ini skip ya. Atau stack guys. Stack die itu gini. Apa ya? Proses. Nah, fase kehidupan jagung ya guys. Ya aku ingat. Jadi kayak manusia juga kan punya kehidupan ya. Nah, jagung juga punya fase-fase kehidupan. Jadi misal kehidupan masih kecil, dewasa, tua, sampai panen, guys. Gitu. Jadi pada fase inisial atau fase awal masih kecil ya. Misal manusia itu baru lahir gitu ya. Itu fase awal jagung itu selama 20 hari. Lalu lanjut pada fase pengembangan. Nah, pengembangan itu mungkin mulai remaja gitu ya guys, remaja. Jadi jagung mulai apa sih namanya? Mulai keluar ini bunga betina. Jadi dia baru muncul bunga-bunga tapi belum muncul tongkolnya ya guys. Itu berlangsung selama 35 hari. Lalu pada mid season atau mid season itu pertengahan musim guys. Ini dimana selama ini itu jagungnya udah muncul ini guys, apa namanya? Udah muncul bunga, nah udah berbuah ceritanya guys, tapi belum benar-benar matang. Jadi masih pertengahan gitu. Tuh udah ada tongkolnya gitu ya. Lalu late season itu akhir musim, itu selama 35 hari. Oh ya, mid season tadi 40 hari ya guys. Late season season apa season sih? Season, ya benar season ya. Maaf. Maklum pertama kali hidup di dunia. Lalu late season itu selama 30 hari ya guys. Ini masa pemanenan. Nah, kalau jagung dipanen ini enak banget ya, kita bisa bakar-bakar atau bisa bikin gimbal jagung gitu. Jadi total hidupnya si jagung itu ada 125 hari guys. Ingat-ingat ya, 125 hari. Jadi kalian kalau mau nanam jagung bisa tuh bikin planning di aplikasi CropWatt dulu. Nanti
tinggal enaknya lah. Nanti kita bisa kayak menentukan penyiramannya selama 10 hari sekali, 3 hari sekali, itu enak banget guys pokoknya. Lalu lanjut ya guys, ini untuk kedalaman akar. Kedalaman akar itu bisa mencapai sampai 1 meter guys, Masya Allah. Lalu ini crop height itu ketinggian ketinggian ini tanaman bisa sampai 2 meter. Tapi itu opsional ya guys. Bisa juga kok 3 meter sampai 10 meter juga bisa, tapi itu di zamannya Nabi Adam kayaknya guys. Udah kita lanjut. Ini tadi apa ya? Oh crop. Ini tadi crop. Sekarang kita lanjut ke soil. Mungkin dari teman-teman tahu nggak soil itu apa? Nah, aku jelasin dulu. Iya apa? Apa Mbak Cica? Oh tanah, iya benar sekali Mbak Cica. Jadi soil itu tanah, guys. Tadi udah dijawab sama Mbak Cica, soil itu tanah. Nah, tanahnya kita itu pakai tanah apa, guys? Jadi kita nanam, enggak kita ya, saya nanam jagung di lahan itu pakai ini, pakai black clay soil. Itu kita, enggak saya sih, kelompok saya, shift saya itu pakai ini tanah lempung hitam. Ih, apa ini? Chat dari siapa ini? Tanah video guys. Maaf, maaf ya, aku banyak bercandanya di sini nggak apa. Jadi kita pakai black clay sih caranya apa? Black clay soil. Ih, siapa sih ini? Black clay soil atau tanah lempung hitam ya guys. Jadi oh ini kelembapannya itu sampai 200 mm per meter itu gimana ya guys? Aku juga bingung. Lalu untuk maksimal hujan yang maksimal hujan infiltrasi. Maksimal infiltrasi hujan ya, guys, itu 30 mm per hari. Untuk maksimal kedalaman akar sendiri itu 900 cm. Lalu initial soil moisturizer depletion apa? Soil kan tanah, moisturizer kelembapan, depletion apa ya? Gak tahu, intinya ini tuh 50% guys. Terus yang terakhir initial available soil moisturizer, nggak tahu ya, bisa ditranslate sendiri teman-teman. Saya kemarin udah dijelasin sama Mbak Devi, tapi maaf saya lupa. Itu 100 mm per meter. Oke guys. Jadi kita udah selesai di soil. Kita lanjut apa trik guys. Orang baru atau orang lama? Gak sampai sana. Gak ada orang baru, gak ada orang lama. Kita tetap sama-sama. Kita lanjut ke CWR. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita bisa menentukan kita menyiram itu selama berapa hari sekali gitu. Ini toh ya. Ini apa yang schedule ya? Oh, yang schedule sih guys. Maaf. Bisa. Oke, lanjut guys. Jadi ini pada CWR. CWR sendiri itu apa ya? Jadi kita tetap ya guys. Tempatnya itu tetap di Jember. Nah, kita mulai penanaman pada tanggal 10 bulan 5 2025. Dicatat. Ini tanggal cantik loh guys. Bisa buat tanggal pernikahannya Mbak Sinul mungkin, atau Mbak Cica atau Mbak Risa. Terus oke, aku mau ngejelasin ini aja. Ini kan stek tadi kan, ini fase kehidupannya si jagung, bukan fase percintaannya kamu ya. Ini ada hujan ya. EFF apa tadi? Efisiensi. Jadi hujan pada oh ya, ini penyiramannya per dekade. Ya tahu ya. Oh enggak sih. Dekade kan per 10 hari. Oh, efisiensi hujan 4.2 ini selama 10 hari guys. Pada bulan Mei awal berarti tanggal 5 bulan Mei ya. Berarti tanggal 10 sampai tanggal 20. Soalnya kan kita mulainya pada tanggal 10. Makanya dari tanggal 10 ini kita nanam tanggal 10 sampai 10 hari ke depan itu ternyata curah hujannya itu selama 4,2 mm per dekade atau per 10 hari. Nah, ternyata ya jagung itu nggak cuma walaupun tersiram air hujan, ternyata masih kurang airnya. Jadi kita masih perlu ini memberikan irigasi lagi. Irigasi itu apa? Irigasi itu kita memberikan atau menyiram tanaman, guys. Jadi macam irigasi juga banyak loh. Ada juga irigasi tetes, irigasi sprinkle, banyak. Nanti di searching sendiri di Google atau di YouTube juga banyak. Oke. Lanjut. Ternyata pada dekade pertama bulan Mei ini kita memerlukan irigasi sebesar 1,2 mm per 10 hari. Oke. Jadi nggak cuma dihujani oleh hujan ya guys, kita juga perlu. Lalu untuk dekade kedua itu, ternyata curah hujannya lebih tinggi guys, sehingga kita udah nggak perlu menyiram lagi. Soalnya kan ini masih masa pertumbuhannya guys, curah hujannya udah tinggi banget. Kalau kita menyiram lagi, bisa jadi jagungnya itu stres, akhirnya bisa mati, nggak tumbuh guys. Tapi kalau yang pertama tadi kan ini cuma 4,2, akhirnya kan kita perlu untuk menyiram lagi. Begitu. Lanjut, dekade ketiga 36,9 ini juga termasuk tinggi, akhirnya nggak ada irigasi ya guys. Ini udah masuk fase remaja.
fase remaja guys. Kayak kita remaja atau dewasa ya? Dimabuk. Enggak dimabuk asmara. Kita remaja istilah dimabuk lapra. Oke, lanjut. Pada masa remaja ini ternyata curah hujannya pada masa remaja dekade ketiga pada bulan Mei ternyata curah hujannya ini juga masih tinggi, akhirnya tidak memerlukan irigasi. Ternyata pada bulan Juni dekade pertama juga sama, bulan Juni dekade kedua juga sama, dan bulan Juni dekade ketiga ternyata kita harus melakukan irigasi. Kenapa kok harus melakukan irigasi? Karena pada bulan ini, nah ini kita akan pada fase remaja akan menuju ke dewasa. Itu kayak kita itu benar-benar perlu apa motivasi maaf baru pertama kali hidup. Nah, kita itu benar-benar perlu motivasi sehingga kita itu bisa hidup dengan sehat, dengan pokoknya intinya psikologisnya itu bagus ya, psikologis kita itu bagus. Nah, ternyata bukan cuma manusia yang perlu itu, tanaman juga perlu. Akhirnya pada eh, pada masa remaja mau pergantian ke dewasa ini kita juga perlu irigasi. Kenapa kok perlu irigasi? Padahal kan ini curah hujannya lumayan lah 26,3. Ya karena itu tadi kita perlu banyak supply, kita perlu banyak motivasi sehingga membuat kita apa? Membuat si jagung ini mau untuk beradaptasi, mau untuk bereproduksi sehingga bisa menghasilkan jagung-jagung yang nanti kita akan bakar pada malam-malam gitu kan enak banget ya. Atau kita buat ini gimbal jagung buat makan kan enak banget tuh, nggak usah beli lauk. Namanya juga anak kos harus hemat ya guys. Oke. Nah, aku gak kos sih, aku asrama sih. Kosnya semester depan. Lanjut. Ada bulan Juni. Oh, ini fase remaja. Kok remaja lagi sih? Fase dewasa. Ternyata ini apa curah hujannya udah mulai turun, akhirnya kita udah mulai menyiram, memberikan irigasi-irigasi hingga akhirnya sampai masa panen. Ya, masa panen akhirnya kita bisa menikmati rasanya jagung manis yang sangat asar. Rasanya jagung manis yang sangat enak sekali kalau dibakar untuk dibuat jagung gimbal jagung itu enak banget. Oke, untuk CWR-nya udah, kita lanjut ke schedule. Alhamdulillah, ini tahap terakhir guys, habis ini udah selesai. Oh iya, ada lagi. Oke, total gross irrigation itu total ini ya, yang berat kotor ya, berat kotor. Jadi irigasi yang kita berikan kepada si jagung, kalau jagung ini aku pengen makan ya guys, lapar juga ya. Dari tadi udah mikir buat video ini tuh sungguh-sungguh sangat menyenangkan, love you. Oke, lanjut. Ternyata selama kita menanam jagung itu, total irigasi yang kita butuhkan itu ternyata 204,5 mm guys. Dan total hujannya itu ternyata 346,7 guys ini. Ini bisa dilihat ya guys ya, kelihatan kan ya. Oke, ini nggak perlu diubah-ubah lagi tak? Nggak usah ya. Nggak usah diubah-ubah lagi kan ini. Yang terakhir itu nggak usah. Tapi kalau mau diubah juga bisa. Ya sesuai keinginan kita. Cuma aku udah nggak usah diubah nggak apa-apa. Lalu untuk total net irrigation itu berarti irigasi bersih ya kak ya? Ya. Jadi total irigasi bersih itu kita 150,2 dan break dulu ya. Oke, adanya sudah selesai. Oke, pada total irigasi bersih itu ternyata kita air yang dibutuhkan oleh tanaman. Ternyata air yang diserap oleh tanaman itu cuma 150,2 mm. Lalu kemana air-air yang tadi? Kan air yang diberikan saat irigasi kan ada 214,5. Tapi kenapa kok yang diserap oleh tanaman itu cuma 150,2? Nah, jadi gini ceritanya. Jadi air lebihan tadi itu ternyata nggak diserap oleh tanaman. Jadi mungkin itu meresap ke bawah gitu ya, mengikuti mungkin itu salah satu air gravitasi. Nah, air gravitasi itu airnya itu langsung mengikuti laju gravitasi gitu guys. Akhirnya tanaman nggak sempat untuk menyerap. Bukan nggak sempat sih, emang nggak bisa gitu. Lalu lanjut ya yang ini. Kan tadi udah irigasi, kita lanjut ke hujan. Aku suka main hujan-hujan guys. Kemarin pas praktikum PALK ya. Kita yang hujan-hujan. Bagi praktikum PALK. Ini juga PALK loh. Wah, sangat perfect sekali. Kemarin pas praktikum PALK ya. Aku cerita bener gak apa ya? Kita itu mau mengambil sampel tanah yang tak terganggu. Ternyata hujan guys, akhirnya ya gak apa-apa sih. Kak Coy. Gak apa paling tapi usaha anak gue sih. Oke, lanjut. Ini lo gak apa-apa. Oke, aku tadi cerita sampai mana? Oh ya, hujan.
Jadi kemarin pas praktikum ya itu belum selesai ambil tanah ternyata hujan guys. Akhirnya sampai temen aku itu ada yang bener basah kuyup guys. Ya Allah, kasihan tapi seru banget sih. Terus habis itu ini kita main tanah guys, main tanah, main air. Iya tapi kan sangat seru sekali ya. Kita bersenang-senang melihat teman-teman itu benar-benar menyatu dengan alam. Ada yang sampai menari-nari, sampai nyanyi-nyanyi gitu. Bener guys, sampai menari. Kalau nggak percaya ada yang ngevideo. Kamu mau tahu videonya? Nggak aku kasih tahu. Oke lanjut. Ini jadi total hujan dalam masa penanaman ini itu 346,7 mm guys. Tapi ternyata efektif rainfall kan yang di ini kan ya, yang diserap apa air hujan yang dibutuhkan tanaman kan? Iya. Ternyata ternyata air hujan yang dibutuhkan oleh tanaman itu cuma 280,1. Lalu kemana air sisanya? Nah, air sisanya itu sama kayak air irigasi ini guys. Soalnya nggak semua tanaman itu butuh apa kayak ada lebihan gitulah. Soalnya tanaman juga nggak serakah-serakah amat lah. Masa iya dikasih rezeki segitu banyaknya mau diemplok sendiri kan? Enggak ya, enggak boleh kayak gitu. Jadi kayak gini kita bisa ambil pelajaran ya guys. Kalau kita punya rezeki itu ya sisakan sedikit untuk bersedekah gitu. Mungkin tanaman nggak diserap tanaman semuanya itu mungkin niatnya tanaman pengen sedekah ke apa mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah kayak cacing, ulat-ulat kayak gitulah. Tuh. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung laprak, guys. Alhamdulillah akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah dan penjelasan dari saya. Ini banyak keluh kesahnya ya tadi. Sebelum saya tutup, udah ya, cuma sampai schedule aja ya. Mm-mm. Sebelum saya tutup, saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, atau mbah-mbah, ibu-ibu, bapak yang udah menonton video, udah mendengarkan, udah menyimak video ini. Dan mohon maaf ya saya banyak bercandanya. Cuma ya emang beginilah orang pertama hidup di dunia. Oke, sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang belum kenal saya, yang tadi awal nggak lihat dari awal langsung skip ke akhir, bisa saya kenalan lagi. Saya Zahratul Husna, asal dari Gresik, NIM 039. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Velocity dulu.